Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 3 akan menyampaikan materi tentang pemakaian tanda baca. Dengan anggota kelompok yang pertama Puji Lestari, Krisna Febiola Sinaga, Pandu Siwi, Daka Heldian, Ahmad Fikri Algipari, dan Intan Dewianti. Untuk materi yang pertama akan dibacakan oleh Krisna Febiola Sinaga. Kepada Krisna, dipersilakan. Terima kasih moderator. Di sini ada pengertian tanda baca. Menurut Wikipedia, tanda baca atau punktuasi adalah simbol yang tidak berhubungan dengan fonem atau suara atau kata dan frasa pada suatu bahasa, melainkan berperan untuk menunjukkan struktur dan organisasi suatu tulisan dan juga intonasi serta jeda yang dapat di sewaktu pembacaan. Menurut PUEBI atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia edisi keempat tahun 2016, tanda baca yang lazim digunakan dalam penulisan ada 15, yaitu tanda titik, tanda koma, tanda titik koma, tanda titik dua, tanda hubung, tanda pisah, tanda tanya, tanda seru, tanda elipsis, tanda petik tunggal, tanda kurung siku, tanda garis miring, dan tanda penyingkar atau apostrof. Kemudian di sini ada jenis-jenis dan aturan penggunaan tanda baca. Sesuai dengan PUEBI, tanda baca dibagi menjadi 15. Adapun jenis dan aturan penggunaannya sebagai berikut. Yang pertama ada tanda titik. Tanda titik penggunaannya pertama dipakai pada akhir kalimat pernyataan. Kemudian, tanda titik dipakai di belakang angka atau huruf dalam suatu bagan, ikhtisar, atau daftar. Catatan, tanda titik tidak dipakai pada angka atau huruf yang sudah bertanda kurung dalam suatu perincian. Kemudian, tanda titik tidak dipakai pada akhir penomoran digital yang lebih dari satu angka, seperti pada 2B. Kemudian, yang terakhir, tanda titik tidak dipakai di belakang angka atau angka terakhir dalam penomoran deret digital yang lebih dari satu angka dalam judul tabel, bagan, grafik, atau gambar. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Ahmad Fikri Algipari. Kepada Fikri, saya persilakan. Terima kasih moderator. Oke, selanjutnya saya akan membahas lanjutan dari tanda titik yang kedua. Yang mana ketiga, tanda titik dipakai untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu atau jangka waktu. Lalu yang keempat, tanda titik dipakai dalam daftar pustaka dia antara nama penulis, tahun, judul, tulisan, dalam kurung yang tidak berakhir dengan tanda tanya atau tanda seru, dan tempat terbit. Lalu yang kelima, tanda titik dipakai dalam daftar pustaka dia antara nama penulis, tahun, judul, tulisan, yang tidak berakhir dengan tanda tanya atau tanda seru, dan tempat terbit. Catatan, tanda titik tidak dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya yang tidak menunjukkan jumlah. Juga lalu, tanda titik tidak dipakai pada akhir judul yang merupakan dan tanda titik tidak dipakai di belakang A. alamat dan pengirim surat serta B. tanggal surat. Lalu tanda koma. Tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu pemerincian atau pembilangan. Lalu yang kedua, tanda koma dipakai sebelum kata penghubung seperti tetapi, melainkan, dan sedangkan dalam kalimat majemuk. Lalu yang ketiga, tanda koma dipakai untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimatnya. Yang keempat, tanda koma dipakai di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat, seperti oleh karena itu, jadi, dengan demikian, sehubungan dengan itu,
dan meskipun demikian. Dan tanda koma dipakai sebelum dan atau sesudah kata so, seperti oh, ya, wah, aduh, atau hai. Dan kata yang dipakai sebagai sapaan seperti bu, dik, atau nak. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Pandu Siwi. Kepada Pandu, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Tanda koma 6. Tanda koma yang dipakai untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain dalam kalimat. 7. Tanda koma dipakai antara A, nama dan alamat, B, bagian-bagian alamat, C, tempat dan tanggal, serta D, nama tempat dan wilayah atau negeri yang ditulis berurutan. 8. Tanda koma dipakai untuk memisahkan bagian nama yang dibalik susunannya dalam daftar pustaka. 9. Tanda koma dipakai di antara bagian-bagian dalam catatan kaki atau catatan akhir. 10. Tanda koma dipakai di antara nama orang dan singkatan gelar akademis yang mengikutinya untuk membedakannya dari singkatan nama diri, keluarga, atau marga. 11. Tanda koma dipakai sebelum angka desimal atau di antara rupiah dan yang dinyatakan dengan angka. Tanda koma yang dipakai untuk mengapit keterangan tambahan atau keterangan aposisi. 13. Tanda koma dapat dipakai di belakang keterangan yang terdapat pada awal kalimat untuk menghindari salah baca atau salah pengertian. Tanda titik koma. 1. Tanda titik koma dapat dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara yang lain di dalam kalimat majemuk. 2. Tanda titik koma dipakai pada akhir perincian yang berupa klausa. 3. Tanda titik koma dipakai untuk memisahkan bagian-bagian pemerincian dalam kalimat yang sudah menggunakan tanda koma. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri. Tanda titik 2. 1. Tanda titik 2 dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti pemerincian atau penjelasan. 2. Tanda titik 2 tidak dipakai jika perincian atau penjelasan itu merupakan pelengkap yang mengakhiri pernyataan. 3. Tanda titik 2 dipakai sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemberian. 4. Tanda titik 2 dipakai dalam naskah drama sesudah kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan. 5. Tanda titik 2 dipakai di antara A. Jilid atau nomor dan halaman, B. Surat dan ayat dalam kitab suci, C. Judul dan anak judul suatu karangan, serta D. Nama kota dan penerbit dalam daftar pustaka. Bisa di next. Selanjutnya tanda hubung. Yang pertama, tanda hubung dipakai untuk menandai bagian kata yang terpenggal oleh pergantian baris. Kedua, tanda hubung dipakai untuk menyambung unsur kata ulang. Ketiga, tanda hubung dipakai untuk menyambung tunggal, bulan, dan tahun yang dinyatakan dengan angka atau menyambung huruf dalam kata yang dijeda satu-satu. 4. Tanda hubung dapat dipakai untuk memperjelas hubungan bagian kata atau ungkapan. 5. Tanda hubung dipakai untuk merangkai. 6. Tanda hubung dipakai untuk merangkai unsur bahasa Indonesia dengan unsur bahasa daerah atau bahasa asing. 7. Tanda hubung digunakan untuk menandai bentuk terikat yang menjadi objek bahasan. Bisa di next. Selanjutnya tanda pisah. Yang pertama, tanda pisah dapat dipakai untuk membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberi penjelasan di luar bangun kalimat. Kedua, tanda pisah dapat dipakai juga untuk menegaskan adanya keterangan oposisi atau keterangan yang lain. Ketiga, tanda pisah dipakai di antara dua bilangan, tanggal, atau tempat yang berarti sampai dengan atau sampai ke. Bisa di next. Selanjutnya tanda tanya. Yang pertama, tanda tanya dipakai pada akhir kalimat tanya. Kedua, tanda tanya dipakai di dalam tanda kurung untuk menyatakan bagian kalimat yang disangsikan atau
kurang dapat dibuktikan kebenarannya. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Puji Lestari. Kepada Puji, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya adalah tanda seru. Tanda seru sendiri memiliki satu pasal, yaitu tanda seru dipakai untuk mengakhiri ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, atau emosi yang kuat. Contohnya itu seperti jangan injak lantai itu. Nah, di akhir kalimat diberi tanda seru, dan itu merupakan contoh ungkapan perintah. Oke, next. Yang selanjutnya adalah tanda elipsis. Tanda elipsis memiliki dua pasal. Yang pertama, tanda elipsis dipakai untuk menunjukkan bahwa dalam satu kalimat atau kutipan itu ada bagian yang dihilangkan. Dan untuk pasal selanjutnya, tanda elipsis dipakai untuk menulis ujaran yang tidak selesai dalam dialog. Untuk ketentuan tanda elipsis itu didahului dan diikuti dengan spasi. Jadi misalnya ada kata-kata penyebab kemerosotan spasi titik spasi akan diteliti lebih lanjut. Lalu ketentuan lebih lanjut selanjutnya, tanda elipsis pada akhir kalimat diikuti oleh tanda titik, jumlah titiknya ada 4. Jadi dalam kalimat elipsis, jika dia di tengah, tanda elipsisnya di tengah, maka dia tanda titiknya ada 3. Namun jika di akhir kalimat itu ada 4 titiknya. Oke, next. Dan selanjutnya adalah tanda petik. Untuk pasal yang pertama, tanda petik dipakai untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan, naskah, atau bahan tertulis lain. Lalu, yang kedua, tanda petik dipakai untuk mengapit judul sajak, lagu, film, sinetron, artikel, naskah, atau bab buku yang dipakai dalam kalimat. Ini contohnya itu seperti kalimat, marilah kita menyanyikan lagu Maju Tak Gentar. Nah, pada kalimat Maju Tak Gentar, itu diberi tanda petik karena itu merupakan judul lagu. Lalu, pasal yang ketiga, tanda petik dipakai untuk mengapit istilah ilmiah yang kurang dikenal atau kata yang mempunyai arti khusus. Ini contohnya seperti kalimat, tetikus komputer ini sudah tidak berfungsi. Nah, pada kata tetikus itu diberi tanda petik karena itu merupakan istilah ilmiah yang kurang dikenal. Oke, next. Yang selanjutnya adalah tanda petik tunggal. Tanda petik tunggal memiliki 2 pasal. Yang pertama, tanda petik tunggal dipakai untuk mengapit petikan yang terdapat dalam petikan lain. Lalu yang kedua, tanda petik tunggal dipakai untuk mengapit makna, terjemahan, atau penjelasan kata atau ungkapan. Ini contohnya seperti tergugat, yang tergugat. Yang tergugat itu diberi tanda petik tunggal karena itu merupakan makna dari tergugat. Contoh lainnya itu ada retina, dinding mata sebelah dalam. Nah, pada kalimat dinding mata sebelah kanan, sebelah dalam itu diberi tanda petik tunggal karena itu merupakan terjemahan dari retina. Baik, sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk penyampaian materi yang terakhir akan disampaikan oleh Intan Dewianti. Kepada Intan, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan melanjutkan tanda baca, yaitu ada tanda baca kurung. Dan di sini ada beberapa kegunaan dari tanda baca, yaitu pertama, tanda kurung dipakai untuk mengapit tambahan, keterangan, atau penjelasan. Dan di sini ada contohnya, yaitu dia memperpanjang surat izin mengemudi SIM. Yang dikasih tanda kurung adalah SIM, karena SIM merupakan tanda surat izin mengemudi, kata lain dari surat mengemudi. Kemudian ada tanda kurung dipakai untuk mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian utama kalimat. Contohnya, keterangan itu, buka kurung, lihat tabel 10, menunjukkan arus perkembangan baru pasar dalam negeri.
Yang ketiga, ada tanda kurung dipakai untuk mengapit huruf atau kata yang keberadaannya di dalam teks dapat dimunculkan atau dihilangkan. Yang keempat, ada tanda kurung dipakai untuk mengapit huruf atau angka yang digunakan sebagai penanda perincian. Oke, next. Oke, kemudian ada tanda kurung siku. Di sini dibagi menjadi dua kegunaan. Yang pertama, tanda kurung siku dipakai untuk mengapit huruf, kata, atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan atas kesalahan atau kekurangan di dalam naskah asli yang ditulis orang lain. Contohnya, ulang tahun, tanda kurung siku, proklamasi kemerdekaan, Republik Indonesia dirayakan secara hikmat. Kemudian yang kedua, ada tanda kurung siku dipakai untuk mengapit keterangan dalam kalimat penjelas yang terdapat dalam tanda kurung. Contohnya, persamaan kedua proses itu, buka kurung, perbedaannya dibicarakan di dalam bab 2, buka kurung siku, lihat halaman 35-38, perlu dibentangkan di sini. Oke, next. Kemudian ada tanda garis miring. Di sini ada 3 kegunaan dari tanda garis miring. Yang pertama, ada tanda garis miring dipakai dalam nomor surat, nomor pada alamat, dan penandaan masa 1 tahun yang terbagi dalam 2 tahun takwim. Misalnya, nomor titik 2, 7 garis miring, PK garis miring 2 garis miring 2013. Kemudian yang kedua, ada tanda garis miring dipakai sebagai pengganti kata dan atau serta setiap. Kemudian yang terakhir, ada tanda garis miring dipakai untuk mengapit huruf, kata, atau kelompok kata sebagai koreksi atau pengurangan atas kesalahan atau kelebihan di dalam naskah asli yang ditulis orang lain. Contohnya, dia sedang menyelesaikan atau utangnya di bank. Oke, next. Dan yang terakhir ada tanda penyingkat atau apostrof. Tanda penyingkat ini dipakai untuk menunjukkan penghilangan bagian kata atau bagian angka tahun dalam konteks tersebut. Contohnya, dia, tanda apostrof, kan kusurati, buka kurung, tanda apostrof, kan sama dengan akan. Terima kasih, sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, mungkin presentasi dari kelompok 3 materinya sudah selesai. Sebelum saya akhiri, saya minta maaf selaku moderator jika ada kesalahan, dan kami minta maaf jika penyampaian materi pada kelompok 3 terdapat kekurangan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.